Diancam akan dilaporkan mantan suami Norma Risma gandeng Hotman Paris. Handphone Aurel hilang di GBK, Atta gelar sayembara. Fajar Setboy kembali bertemu dengan sang mantan. Inilah pertemuan Norma Risma, wanita yang viral gara-gara membongkar skandal asmara terlarang mantan suaminya RZ dengan ibundanya sendiri dengan Hotman Paris Hutapea. Di hadapan Hotman dan tim, Norma tampak meminta bantuan hukum karena telah disomasi kubu mantan suaminya atas dugaan pencemaran nama baik usai percakapannya dengan Denny Sumargo viral. Jadi saya nggak bisa komentar tentang apakah benar terjadi ada hubungan khusus antara mantu laki dengan mertua perempuan. Saya nggak bisa komentar. Cuma si Norma tadi, yaitu putrinya, sudah disomasi oleh pengacara dari mantan suami. Katanya ada dugaan seolah-olah fitnah atau memberikan keterangan tidak benar. Cuma baru somasi, sehingga untuk sementara Norma ini hanya konsultasi, belum memberikan instruksi hukum apapun, dan dia masih mikir-mikir apakah membuat laporan polisi atau tidak atas dugaan hubungan terlarang tadi. Dia belum lapor polisi. Viralnya ini kan saya juga kan kaget juga gitu kan. Terus dibaca sekarang udah pada tahu nama kampung, masyarakat juga udah resah juga kok bawa-bawa nama kampung. Padahal kan kasus ini kan udah ditutup rapat nih. Kenapa bisa sampai baca mencuat lagi gitu? Dan seperti biasa, pengacara nyentrik ini tampak bersemangat menerima Norma, apalagi kasus ini viral syarat sensasional. Saya tidak bisa komentar apapun karena itu kan delik aduan, ya. Kalau dari surat keterangan kepala desa yang ada saksi-saksi, memang waktu itu ada penggerebekan dan memang ada di sana kesaksian dari kepala desa, ada surat pernyataan, ya. Ada kejadian, tapi mengenai kejadian persisnya saya nggak bisa ngomong. Kalau penggerebekan sih kemarin itu ya disaksikan juga sama teman-teman juga gitu. Emang apa adanya kalau penggerebekan itu. Adanya kasus ini sebenarnya kan udah selesai nih perkaranya, udah damai di rumah Pak RT, disaksikan sama warga, bahkan diketahui sama polsek setempat gitu kan, udah damai, udah dua-duanya juga udah ada perjanjian di situ. Yang menengah itu Pak RT, warga, sama diketahui sama pihak kepolisian juga gitu kan gitu. Bahkan keluarga NR sama R juga datang semua gitu waktu baca perdamaian itu gitu. R ini dimintain uang ya Pak ya? Iya. Berapa Pak? 50 juta. 50 juta. Dibagi dua. Itu dibagi dua. Sama klien saya 25, si itunya 25. Jadi 50 lah kalau di total ya. Nah, tanggal 16 itu ya. Setelah malamnya, karena ini esokan harinya ya Pak ya. Iya. Ini ribut karena dia bingung ya mencari uang 25 juta itu dari mana gitu loh. Harta saya sama istri saya semua gitu. Lah waktu itu dipanggillah si NR ini, bapaknya juga ya Pak ya, ke rumah Pak RT, dijelaskan di situ. Nah sebelum itu sih ini datang ke tempat NR, terjadi tarik menarik dulu. Iya. Si NR ini luka lebam. Tidak disengaja itu. Kena berkas. Nah, karena dia pengen membayar yaitu 25 juta itu dengan menggadaikan BPKB ya Pak ya. Iya. Nah seperti itu. Nah karena dia lebam, dia informasinya sih laporan di Polres Kota. Saya nggak begitu paham ya informasinya di sini. Cuma ditolak juga sih. Nah setelah itu
setelah dipanggil tanggal 17 itu dia datang NR itu dipanggil ke tempatnya Pak RT. Saudara NR, bapak kandungnya, warga, Pak RT ya di situ ya, semuanya kumpul musyawarah ya Pak ya. Iya. Ternyata saudara NR ini meminta uang menambah karena KDRT. Iya. Dia meminta uang sebesar 25 juta karena KDRT. Di sini ada bukti. Jadi di total itu 50 juta. Ya intinya poin-poinnya sih intinya nggak ada kalau ketika udah damai, nggak ada ibaratnya yang di kasusnya lagi itu nggak ada gitu, cuman udah itu aja gitu kasusnya gitu. Si kepala desa sudah bikin surat pernyataan bahwa benar ada kejadian begini dan itu sebenarnya bisa dipakai oleh si Norma untuk lapor polisi, tapi si Norma tidak mau melaporkan ibunya. Ya semua kemungkinan bisa terjadi. Makanya saya bilang sama si Norma, coba pikirkan segera apakah duluan kau membuat laporan polisi, tapi dia masih sayang sama ibunya. Nah, jadi utama tujuan hidup saya sekarang ini cuma satu, ibu saya. Karena saya udah nggak punya apa-apa, makanya kalau ada masalah sama istri saya, makanya saya turuti, saya jaga gitu. Dia ngomong apa, dia minta apa, kayak contoh yang tadi kan, dia minta uang 50 juta, udah saya kasih, padahal itu belum bener gitu, itu tuh salah. Nggak apa-apa, demi emak saya, demi ibu saya yang udah tua, kasihan. Saya tuh pengen membahagiakan orang tua saya dengan cara apapun. Ya ada kesalahpahaman. Dan pihak NR ini meminta uang totalnya pokoknya 50 juta. Jadi dia meminta damai harus bayar 50. Nah, sudah saya terpenuhi 50 juta itu. Untuk Gonogini pun diambil semua sama saudara NR. Saya tidak kebagian lah. Dia nggak mau ngebagi. Dia mau diambil semua sama dia. RZ sendiri sejak pengakuan ini mencuat seolah hancur reputasi dan pekerjaannya terancam. Ia dan kuasa hukum sempat melaporkan mantan istrinya ke Polres Serang atas dugaan pencemaran nama baik, tapi kemudian ditolak karena tidak memenuhi syarat. 5 tahun ini saya terpaksa karena dia mempunyai chat candaan saya sama ibunya itu yang nggak benar gitu tuh. Ya karena itu chatnya juga cuma candaan. Nah dia tuh selalu nuntut lah gitu. Kalau kita putus bakal tersebar sampai akhirnya dia meminta nikah gitu. Kalau nggak dinikahin bakal disebar nih chatan gua sama saudara ayah sama mertuanya. Waktu kejadian itu ketahuan, taruhlah karena kedekatan itu ya, temen tapi mesra lah mungkin seperti itu bisa dikatakan. Itu si NR itu pengen mengajak nikah ya, seperti itu tujuannya ya. Mengajak nikah, kalau dia nggak mau menikah menyebarluaskan di situ. Padahal waktu itu bapak kandungnya pun tahu kalau ini ada hubungan dengan istrinya juga, si suaminya ini, ibu kandungnya NR nih. Bapak kandungnya pun tahu kalau ini waktu itu ada hubungan. Akhirnya ini panik dia menikah karena ada bukti itu, ketakutan. Seperti itu bukti chat itu ya. Nah setelah itu menikahlah antara NR dengan saudara R ini. Nah, di situ menikahlah dia. Tapi anehnya, kenapa sih sudah tahu dia ada hubungan dengan itu kok diizinkan untuk menikah? Padahal sudah tahu dia ini R ini ada hubungan dengan ibu kandungnya. Bapak kandungnya pun tahu, NR juga tahu waktu itu ya. Kenapa diizinkan untuk menikah dengan NR? Padahal waktu itu sudah jelas ada hubungan. Ya, seperti teman tapi mesra. Akhirnya menikah. Nah, pada waktu menikah, singkat cerita waktu menikah itu, dalam hubungan pernikahan itu yang kita tujuannya itu kan sakinah mawadah warahmah. Bener nggak teman-teman dari media? Nah, tapi kenyataannya berbeda. Yaitu saudara NR ini dalam pernikahan itu sering cekcok. Nah, akhirnya singkat cerita karena ini mungkin dekat dengan ibu mertuanya, dia ada kenyamanan, selalu diperhatikan oleh mertuanya. Di media sosial sebelumnya, RZ juga sempat mengklarifikasi jika apa yang diutarakan mantan istrinya tak semuanya benar. Meski ia mengakui ihwal aib dengan sang mertua karena khilaf menjalin hubungan dengan ibu dari istrinya sendiri.
Saya ulangi, tidak ada perizinan karena waktu penggerebekan itu posisi klien kami lagi ada di kamar mandi. Lagi buang air kecil Pak katanya Pak. Benar. Nah, dia lagi di kamar mandi sedangkan mertuanya nih ya ada di kamar. Waktu dia keluar itu, waktu di kamar mandi dia pakai baju nggak Pak? Pakai. Iya. Nah, pas saya tinggal masih pakai gitu tuh. Nah. Saya balik lagi, udah pas digedor, udah telanjang, saya juga kaget. Nah. Kok gini? Kan saya juga panik gitu, mau ngapain gitu. Karena dia posisi panik Bang, mungkin orang panik gimana sih Bang? Lebih baik mengalah karena dia posisinya kan di situ memang ya mungkin orang menjustice seperti itulah. Ya. Adanya hubungan, tapi itu faktanya tidak. Karena si pengacaranya mengatakan belum ada bukti bahwa ada hubungan khusus gitu loh. Jadi si Norma malah disomasi oleh pengacara suaminya, mantan suaminya mengatakan, ada apa lo gitu loh, ya? Dia bilang kau menfitnah gitu loh, ya? Pokoknya semuanya juga, khususnya untuk beliau-beliau nih. Nah, mari kita berbuat baik semaksimal mungkin. Jangan sampai perbuatan itu diulang lagi, karena efeknya sangat membahayakan anak-anak kita nanti nih. Efeknya juga sangat membahayakan. Tadi kata-kata wala taqrabuz zina, efeknya aid dan juga efeknya pokoknya sangat-sangat membahayakan. Kasus domestik yang kemudian bermetamorfosa menjadi perhatian publik ini sesungguhnya cukup memprihatinkan. Parade umbar aib antar keluarga ini seolah makin tak terkendali ketika para pihak yang bersimpati dan membenci justru teraduk emosi, kehilangan kendali komentar hingga semakin mengorek luka hati. Lantas benarkah langkah hukum yang ditempuh para pihak ini menjadi muara agar skandal asmara terlarang yang bersifat domestik syarat aib pribadi ini sebagai cara agar tidak terus bergulir panjang di ranah publik? Karena hanya akan terus menyisakan dendam dan letupan sakit hati. Benarkah kubu RZ juga akan memperkarakan Denny Sumargo yang diduga ikut mentransmisikan aib pribadi ke khalayak? Nah, jadi itu sangat fatal kesalahpahamannya itu. Karena saya di dalam itu niat saya ya, tadinya mau curhat tentang anaknya nih yang gak mau punya anak, yang susah diatur, yang pengennya marah-marah aja gitu tuh. Saya cuman tadinya di dalam kamar ya kan? Di dalam kamar saya masih pakai baju, masih pakai ini. Saya kencing ya kan? Tiba-tiba ada warga ngegerebek, saya juga kaget. Nah, sebelum saya kamar mandi ini mertua saya ini udah lagi pakai baju, masih pakai baju. Nah, saya keluar dari kamar mandi bareng gitu sama yang gerebek itu. Ngegerebeknya bukan ngegerebek sih, cuma 2 orang doang. 2 orang? Iya, 2 orang. Nah, saya juga kaget kan. Gimana? The hottest issues on the hottest celebrity. Halo pemirsa, berjumpa kembali di iSeleb. Sajian berita seputar jagat selebritis yang dikemas secara inspiring dan informatif. Bersama saya, Indah Setiani. Kisah cinta terlarang antara suami dengan ibu mertua kini mulai melebar ke ranah hukum. Ya, bisa dibayangkan ke depannya nanti 2 orang yang pernah menjadi suami istri akan bertaruh mempertahankan harga diri. Lantas bagaimana dengan sang ibu? Akankah hubungannya dengan sang anak juga akan ikut rusak? We'll see.